mulut ke mulut sih, waktu itu memang mungkin kita servis orang ya, mereka cocok sama kita gitu kan. Di tahun 2017 ya. Nah, waktu itu ya. Jadi beberapa bulan di rumah, kemudian sewalah kita ruko di nebeng sama orang. Oke. Kecil-kecilan. Di lantai 2 doang kecil. Itu waktu udah sewa ruko itu udah berdua tuh. Waktu di rumah masih sendiri. Iya, di rumah sendiri. Yuk perkenalkan diri dulu masing-masing biar yang lain tahu nih. Ya, halo, nama aku Clara Jesslyn. Nama aku Leni Aptitasari. Kami dari Brolab Studio dan Kela Bakery. Ya. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol bisnis dengan Coach Johannes. Thank you banget Coach sudah diundang. Thank you. Justru pengen dengar pendapatnya ini dari Clara dan dari Leni gitu ya. Ya. So, mungkin boleh ceritain nih, bisnisnya bisnis apa gitu ya, sehingga yang lain makin tahu. Kita kebetulan memang bisnisnya di bidang kecantikan sama F&B. Oke. Tapi agak-agak pertama berlawanan ya? Jauh ya, perlawanan. Bisnis pertama kita tapi memang di kecantikan awalnya. Itu kurang lebih 5 tahun lalu lah. Oke. Jadi, apa? Nah, terus? Ya, jadi memang kebetulan Leni ini background-nya kan makeup artist. Kalau saya itu baru belajar di 5 tahun yang lalu untuk bidang kecantikan. Sebelumnya background saya itu memang hospitality management. Oke. Berdua bisa ketemu karena gimana ceritanya? Kita waktu itu sekolah bareng di Korea. Oke. Pernah sekolah bareng juga di Korea. Aha. Terus soal kecantikan gitu ya Coach ya. Ngambil course waktu itu di Korea. Oke. Kita memang sering ambil course tuh banyak di luar sih rata-rata. Iya. Jadi berdua memang udah sahabatan sebelum bangun bisnis gitu ya? Oke. Terus apa yang terjadi waktu bangun Brolab pertama kali itu? Cerita-cerita kisah-kisahnya gimana tuh awal-awal berdua? Jadi memang dulu itu awalnya itu Brolab itu udah ada, tapi memang mungkin di rumah ya. Di rumah dulu. Di rumahan. Dulu lebih ke Leni dulu. Oke. Jadi awal pertama kali buka Brolab itu waktu dulu itu mulainya di rumah. Kamar gitu. Jadi dia masih kayak home service lah, coba-coba untuk sulap dan lain-lain gitu. Nah, baru masuk di tahun 2017 ya. Nah, waktu itu ya. Jadi beberapa bulan di rumah, kemudian sewalah kita ruko nebeng sama orang. Jadi kecil-kecilan. Di lantai 2 doang kecil. Itu waktu udah sewa ruko itu udah berdua tuh. Waktu di rumah masih sendiri. Iya, di rumah sendiri. Kayak Leni ya. Oke. Ya. Habis itu ya jadi ya karena udah habis setelah sewa itu dia kecil, terus kita coba kan tes pasar market juga gitu. Karena kan memang pas di rumah itu lumayan responnya ada aja yang booking gitu kan. Ada karena kita lihat di ruko ya. Iya, di ruko tuh pokoknya tiap hari tuh pasti kita ada customer gitu. Kok bisa? Saat itu. Gimana caranya waktu dari itu? Dari mulut ke mulut sih waktu itu memang mungkin kita servis orang ya. Mungkin mereka cocok sama kita gitu kan. Terus dari nanti tantenya bawa anaknya bawa siapa temennya gitu-gitu. Jadi berlanjut lah Coach saat itu gitu. Tunggu, sebelum cerita mulai, itu berdua waktu mulai udah janjian bahwa oke, saya saham segini, ini segini, atau udah mulai aja gitu? Enggak. Kita pokoknya ya langsung aja di situ coba-coba aja gitu. Waktu itu kan masih baru banget ya. Nebeng di ruko orang baru. Tapi kan udah invest kan? Udah bayar sewanya segala kan? Iya, tapi kecil banget Coach. Karena kita sewa, bener-bener sewa di tempat atasnya toko kopi yang lantai 2-nya tuh mereka nggak pakai space-nya gitu loh kecil. Kalian setengah-setengah? Enggak, investnya setengah-setengah gitu? Iya. Jadi dari pendapatan kita bayar buat sewa itu. Kita hitungin ya. Kalau dari Sulang Alis waktu itu kita sebulan aja udah BEP. Iya. Oke, siap. Sewa. Habis itu kita sewa ruko. Nah, dari kita lagi bangun ruko ternyata udah lumayan banyak yang ngelirik. Waktu itu, kita lagi renovasi ruko yang sekarang kita punya, itu ada penawaran buat yang buka
franchise di Lampung. Kalau nggak salah itu kayak Brolab itu belum 1 tahun. Ya. Oke. Belum 1 tahun berjalan, ada yang tertarik mau buka di Lampung. Kalau kisah-kisah di awal sedih-sedihnya apa tuh? Ada kisah sedih atau semuanya langsung bahagia gitu? Enggak sih, pasti banyak ya. Kalau kisah sedihnya macam-macam ya. Mungkin karena dulu kan kita masih baru banget bisnis nih berdua. Keuangan masih nggak jelas, berantakan. Terus masih belum ada bagian finance, nggak ada, kasir nggak ada. Pokoknya kita punya karyawan ada 3, 3-tiganya boleh pegang duit aja. Nah, alhasil di situ sempet tuh kayak pernah uangnya kok minus ya, ada yang gini, gitu-gitu. Kok nih uangnya sini kemana, segala macam. Nah, dari situ kita makin belajar, kita makin bikin satu tim untuk ngurusin ini, ada yang ngurusin ini, tanggung jawab masing-masing gitu. Oke. Tapi dengan berjalannya waktu, cuma memang saat itu untuk struggle-nya juga lebih ke klien juga sih ya Coach ya. Kita berhubungan sama klien, kan nggak semua orang bisa satisfied atau puas sama hasil kita kan. Iya. Gitu. Jadi di situ jalin hubungannya, karyawannya, yang paling banyak struggle-nya karyawan sih, ngurusin karyawan. Hard eating gitu ya. Iya. Hard eating makan hati gitu ya. Makan kalau hati, belum tahu ya cara mereka. Iya. Itu kayaknya dramanya pebisnis sih biasanya. Iya, betul. Semua orang pasti ngalamin untuk ngaturin karyawan. Tapi sejauh kita jalanin Brolab Studio, kita fine sih, nggak terlalu, karena kita sempet rame banget dan waktu itu juga klien banyak. Nah, Leni sama Clara sendiri yang mutusin kok berdua bisa langsung yuk bangun bisnis bareng, itu masing-masing saling mengenal dulu, menelaah dulu, sama nggak? Karena ini kan tanda kutip ya, berpartner di bisnis itu tanda kutip kayak menikah gitu kan, ya nggak sih? Gitu. Ya. Jadi gimana tuh awal-awal, atau udah pokoknya hajar aja pokoknya gitu, atau gimana di awal-awal? Awalnya memang kita ya itu pas kita coba-coba hampir setahun yang di kecil itu, kita sewa kecil itu, di situ kita memang saling makin mengenal karakter di dalam bisnis sih Coach sebenarnya. Sebelum kita move ke yang lebih besar gitu, dari satu ruko akhirnya kan. Nah di situ memang saling ngerti, terus memang jarang ribut gitu. Iya, kita jarang ya, untungnya jarang ribut ya. Siapa yang lebih sering ngalah biasanya? Biasanya kalau kan jarang ribut is good ya. Tapi kalau ribut emang biasanya apa sih, masalah apa kalau partneran berdua itu? Coba siapa? Ya? Clara gimana ceritanya? Leni ceritanya gimana coba? Misalnya contoh kalau Leni pengen punya target nih, pokoknya tahun depan franchise harus dapat 3 misalnya, atau enggak tahun ini di 3. Tapi di dia, tapi kalau misalnya kalau logika saya, misalnya saya bilang kayaknya mungkin agak susah loh untuk 3 gini. Ini agak berbeda pendapat di situ aja sih Coach. Oke. Tapi kalau untuk Leni gimana? Lebih ke saya. Kalau saya mau ngeluarin treatment ini, saya mau itu, mau itu. Sisanya nanti Clara yang misalnya bantuin saya kalau misalnya mau cari supplier, terus atau saya udah nemuin suppliernya, terus kalau misalnya komunikasi sama supplier biasanya tuh lebih ke Clara. Karena Clara untuk komunikasi dia lebih bagus dibandingin saya. Oke. Kalau role-nya gimana? Jabatan kalau di Brolab gimana? Kalau di Kayla Bakery gimana? Sebenarnya kita sama-sama owner sih jabatannya. Cuma kalau operasional langsung, Leni ini lebih banyak berhadapan sama karyawan. Oke. Jadi dia yang evil-nya, yang galak-galak. Kalau di dalam ruko. Bad cop-nya gitu ya? Bad cop-nya. Iya, betul. Jadi kalau semuanya juga selalu jadi kalau dia lewat, pada takut gitu. Sama klien juga saya selalu dibilangnya bad cop. Kalau saya good cop, bad cop gitu ya. Lebih yang kalem-kalemnya gitu. Jadi ya di satu sisi ya karyawan kalau misalnya ada apa banyak ngomong untuk curhatnya ke saya. Oke. Tapi padahal yang ngurusin karyawan Leni gitu kan? Iya. Tapi curhatnya lebih ke Clara.
Itu gimana caranya? Iya, makanya jadi mereka kalau takut karena takut mungkin ya. Karena kan kalau Leni kan tipenya tegas. Kalau salah ya salah gitu, nggak bisa ditolerir. Nggak mau gitu ya nggak mau. Pokoknya saya mau gini. Nah, mungkin mereka berasa ada dua owner yang karakternya beda. Jadi mereka kalau ngobrol lebih ke saya gitu. Tapi ujung-ujungnya saya pun akan diskusi sama dia sebenarnya. Makanya perlunya kan role kan. Siapa kapten kapalnya? Kan sekarang ada 2 bisnis nih. Yang CEO di Brow Lab siapa? CEO yang di Kaila Bakery siapa? Apakah ada itu? Kalau di Kaila lebih ke Leni. Oke. Kalau Brow Lab saya. Oke. Kaptennya ya. Iya. Siap. Terus di bawah ngebaginya gimana? Tadi. Di bawah, kan tadi ada CEO, oke. Terus bawahnya gimana? Di bawah kita ada satu orang namanya Markus. Dia memang yang kayak, jadi dia sebenarnya awalnya kita cari dia itu branch manager kita. BM kita BM. Enggak. Maksudnya role di antara kalian berdua dulu. Jadi tadi CEO-nya udah jelas. CEO-nya jelas kan. Tapi terus tadi Clara bilang bahwa saya lebih ke Leni lebih ke tim ya, lebih ngurusin ke tim gitu. Ya. Iya. Ibaratnya kayak apa? Human capital director lah musinya gitu ya. Iya. Nah, terus Claranya sebagai apa? Kalau saya di balik layar, banyak di balik layar sama ke customer. Jadi saya biasanya itu interaksi sama customer, deal franchise, ketemu meeting orang, terus berarti kamu marketing director, kamu sales director gitu ya. Terus kalau soal legal juga saya. Kamu juga, oke. Kalau yang secara tadi, kalau secara financial siapa? Finance accounting. Finance accounting kita ada lagi satu orang. Tapi di antara berdua siapa yang tanggung jawab sebagai direkturnya lah gitu? Kalau untuk detail ngelihat misalnya contoh untuk sampai approval gajian dan lain-lain lebih ke saya. Tapi kalau untuk soal stok barang, logistik, nah itu lebih ke Leni. Lebih ke Leni, siap. Jadi apa tuh tipsnya? Kok berdua bisa jarang ribut? Biasanya kan orang itu kalau partneran ya, bahkan mau saudara pun gitu kan ya, bisa sampai ribut gitu kan. Tips dari kalian apa nih? Dari Leni sama Clara tuh apa? Kok bisa? Tadi katanya jarang ribut gitu. Apa tipsnya? Karena ribut Satu-satu tidak menyelesaikan masalah. Coba kalau Clara gimana? Kalau Leni gimana? Coba. Tipsnya apa? Tipsnya sebenarnya ya harus saling mengerti karakter pasangan bisnisnya gitu loh. Jadi begini loh, Coach. Dari awal kita emang nggak pernah saling menyalahkan. Ngerti nggak? Jadi kita sering banget melakukan kesalahan, kayak misalnya ketinggalan pesawat. Kita pernah ke Surabaya nggak bawa koper, ketinggalan. Dan sampai sana kita nggak bawa apa-apa. Padahal itu lagi bisnis trip. Nah itu tapi kita nggak pernah. Jadi kita berdua kalau misalnya nemuin masalah apapun, kita pasti cari, kita harus gimana ya ini ya, harus cari solusinya. Dan percuma saya nyalain dia nyalain saya, malah kita akan ngomongin yang kasar atau galak gitu loh. Jadi keren. Memang pernah ya, ribut itu pernah, tapi kayak kalau kita kita makin sundut terus, jadi ya emang kadang saya juga keras sih. Saya kalau udah maunya, saya memang maunya. Cuma Clara ini memang jauh lebih suka ngalah. Kayak misalnya, udahlah kamu jangan, mendingan kita, dia akan berpikir otak dengan cari solusi. Kalau misalnya saya udah mentok gitu loh misalnya. Nah sebaliknya juga dia, kalau misalnya dia butuh orang bisa bantuan segala macam, saya akan cari solusi. Oh nggak bisa nih, saya harus bantuin dia nih. Gini. Oh lah ya udah gitu, salah satu. Jadi kalau satu yang mengalami mentok di jalan ya kita harus saling bantu. Gitu loh, bukannya maksudnya lu aja deh maksudnya gitu. Kita udah saking berbisnis lama dan kita udah komitmen nggak mau ngancurin bisnis kita, jadi kita nggak pernah mau saling salah-salahan. Iya betul. Berarti nggak boleh left response ya, harus right response gitu kan? Iya, dan emang selama ini kita nggak pernah saling blaming, salahin, gitu excuse, alasan, complaining, nggak boleh ya. Harus apa tuh? Dulu awal-awal pernah. Awal-awal. Tapi harus. Kita aja pernah loh ketinggalan pesawat ke Lampung, akhirnya itu gara-gara saya kena macet, akhirnya kita beli bisnis kelas, kita terbang lagi di hari itu. Karena udah gak ada tiket yang lain, cuma satu-satunya itu. Oke. Dengan janji karena kita sulam kan di Lampung kan, jadi kita kan udah aturin jadwal.
dan nggak ada tiket penerbangan lain selain bisnis kelas itu satu-satunya dengan harga yang mahal. Tapi ya udah kita ketawa-tawa juga aja. Ya, nah kalau kayak gitu biasanya yang nyelesain masalah, kadang Clara ngehubungin customer-nya, misalnya ngomong, misalnya gini-gini jelasin dengan caranya dia. Kalau saya sih nggak bisa kayak gitu. Jadi balik lagi personality kita emang beda banget. Iya. Oke. Siap. Makanya tadi kalau jawabannya adalah lebih ke right response lah ya, introspeksi ya, grateful, take ownership ya, cari jalan keluar lah ya. That's good. Karena kita selalu nanamin sih coach, maksudnya masalah apapun kalau kita berantem ya nggak ada solusinya gitu. Kita selalu nanamin di diri kita. Jadi percuma mau diberantem diributin juga nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi ya mulai sekarang juga udah mulai ketanam kayak gitu. Jadi kita kalau ada masalah udah kita ngomongin deh gitu, gimana nih maunya gitu. Karena kita udah banyak buang waktu kita buat bisnis kita juga. Sayang kalau sampai kita lepasin gara-gara egois gitu loh. Mungkin karena udah berpikirnya kayak gitu kali ya sekarang. Kalau misalnya mungkin dulu masih 20 lebih kayak ya udahlah cuek aja gitu kan, bodo amat gitu kan. Anjir lah bisnisnya gitu. Kalau anak yang zaman now kan lebih emosional ya mungkin ya. Jadi ya udahlah bodoh deh gitu. Oke. Clara usia bisnisnya 5 tahun ya berarti ya? Udah 5 tahun ya. Udah gimana? Ada cabang, ada franchise tadi belum diceritain. Ada gimana sekarang sejauh ini? Browlab di mana? Kita berarti ada di Palembang, terus ada sebentar lagi ada di Bali. Oke. Mungkin 2 bulan lagi ya, sekitar 2 bulan lagi ada di Bali. Kita ada di Jakarta Selatan sama Tangerang. Oke, siap. Satu lagi itu ada di Lampung, tapi Lampung masih renovasi kita. Jadi memang karena kemarin COVID, jadi kita pending dulu sampai sekarang. Iya. Kalau Kayla Bakery-nya bareng selalu sama Browlab atau masing-masing lokasinya? Saat ini lokasinya Kayla Bakery ada di lantai 3-nya ruko kita. Untuk produksi kayak main kitchen-nya aja sih coach. Karena kan memang ya balik lagi kita masih masa coba ya. Masih nyoba dulu nih. Ternyata setelah udah mau hampir setahun ini responnya bagus banget. Nah di sini kita baru mau mulai berani untuk mulainya dari online gitu ya. Iya, pas pandemi gitu, persis pas pandemi. Keren. Berarti persis seperti yang saya bilang bahwa dream big harus, tapi startnya small gitu kan. Banyak orang nggak start bisnis karena itu. Aduh, modalnya gede banget ya. Ternyata kalian ngebuktiin kan, startnya small nggak apa-apa kan, bahkan dari rumah. Yang Browlab itu kan, sampai Kayla juga online dulu. Kayla juga dari rumah. Iya. Bakingnya di rumah. Iya, wow. Iya, makanya dream big start small, move fast, harus bergerak cepat gitu kan. Iya. So, emang dream big-nya apa buat kalian berdua? Mimpi besarnya, mulainya mimpi besar nggak? Mau begini gitu atau iya gitu? Dong. Iya dong. Iya dong. Apa sharing dong? Kalau Browlab sih kita pastinya pengen punya, memang awalnya dulu pengen punya cabang-cabang tuh di beberapa kota. Ya puji Tuhan sampai saat ini memang ada gitu ya. Walaupun memang kita belum banyak cabangnya gitu. Tapi kita udah mempunyai cabang di beberapa kota. Nah kalau untuk Kayla Bakery pun kita juga mau aplikasiin Kayla Bakery ini ada di beberapa kota gitu loh. Kota-kota besar yang nanti akan bisa memproduksi roti-roti buat kota itu gitu. Karena kan kita punya usaha tuh bukan cuma jualan, tapi berbisnis kan. Betul, setuju. Gimana jadi yang kita mau kembali itu bisnisnya, bukan usaha jualannya. Jualan ya tetap emang harus jualan. Tapi untuk bangun suatu brand itu ya sebenarnya bisnisnya itu nggak gampang. Pastilah saya ngerti, maksudnya coach pasti ngerti kalau udah pernah, maksudnya buka Gratio sampai cabang kemana-mana itu kan coach dari awal buka bisnisnya kan yang bisa berjalan sampai sekarang. Autopilot, profitable dan autopilot ya.